Sebenarnya konsepnya sama aja dengan memanjat apapun ya. Kayak manjat pagar gitu kan. Betul, manjat pagar. Kang Deden juga awalnya manjatnya dari pohon. Jadi sekarang jadi pemanjat profesional. Kembali lagi di Outdoor Pro Takeover bersama gue Cynthia Tengens dan kita masih di Kayak Adventure Store Paledang Bogor dan tentu saja bersama Ranger Deden. Kita masih akan ngebahas nih soal panjat tebing. Kalau tadi kita sudah membahas alasan dan motivasi Ranger Deden awalnya terlibat di dunia panjat tebing, sekarang kita mau nanya-nanya yang lebih teknis nih. Apa aja sih perlengkapan yang wajib dimiliki untuk seorang pemula? Pemanjat tebing? Ya betul, untuk pemanjat tebing pemula. Untuk pemula sebenarnya kita bisa datang ke climbing gym yang sudah menyediakan peralatan seperti sepatu gitu, terus harness gitu kan, talinya sudah disediakan, ada yang namanya kantung magnesium, chalk bag. Nah, kalau misalkan sudah tertarik, bisa aja teman-teman mulai beli sepatunya gitu. Karena kalau sepatu panjat itu kan beda sama sepatu biasa gitu yang untuk running atau jalan kaki ya. Dia terbuat dari karet gitu. Dan ukuran kakinya kan beda-beda nih. Si sepatu panjat ini bisa dibeli terlebih dahulu gitu. Oke. Jadi setelah lebih suka lagi mungkin bisa nambah lagi ke harness gitu, lanjut lagi ke tali gitu. Oke. Enaknya sekarang adalah udah ada ini ya, wall climbing gym di mana-mana ya. Iya. Jadi untuk para pemula pun nggak harus kayak zaman dulu banget yang harus ke Mapala baru ada, ataupun harus punya perlengkapan sendiri dan belajar sama padepokan panjat tebing yang sudah ada gitu. Sekarang anak kecil pun udah bisa ya? Iya, jadi dulu apa namanya ya, sejarahnya mungkin ya, sejarahnya wall climbing itu ada yang dari orang luar datang ke Indonesia sekitar tahun 80-an lah ya, 88 kalau nggak salah. Saya juga ini dapat cerita dari senior. Terus orang Eropa datang ke Indonesia mengenalkan wall climbing. Jadi kalau di sana kan ada 4 musim ya. Biasanya mereka manjat tebingnya langsung ke tebing alam. Nah, tapi di sana ada 4 musim, terus pengen berkegiatan outdoor, tapi cuacanya tidak mendukung, makanya mereka buat dinding panjat dari multiplex gitu. Terus pegangannya dibuat dari kayu-kayu terus ditempel. Nah gitu. Jadi setelah musim atau cuaca sudah mendukung gitu kan, baru mereka keluar lagi gitu. Baru kembali lagi ke tebing alam ke ya? tebing alam. Ternyata itulah historikalnya seperti itu. Jadi makanya sekarang banyak tuh dinding-dinding panjat di kampus atau di climbing gym. Dulunya biasanya untuk latihan sebelum ke tebing alam gitu. Tapi iya sih. Di Indonesia dan di luar juga sebenarnya bukan cuma untuk latihan, ternyata untuk kompetisi juga gitu, dikompetisikan. Iya, sekarang kalau yang gue lihat tuh di beberapa mall-mall ya, bahkan ada wall climbing yang buat anak kecil. Jadi sedari dini memang sudah diajarkan. Oke, kita kembali lagi ke perlengkapan. Kalau tadi kita sudah melihat dan mendapatkan jawaban dari Ranger Deden, yang wajib dimiliki secara pribadi adalah sepatu dulu. Sepatu, ya. Itu kalau sudah terjun secara mendalam ya. Iya. Nah, kemudian kalau untuk pengetahuan lainnya kan pasti ada teknik-teknik ikat simpul, kemudian ya tali menali deh. Apa sih yang wajib dipahami dulu? Kalau kita mau mulai merintis, misalkan mulai memanjat gitu ya, ada yang namanya simpul 8 di ujung tali. Itu harus dipasang di harness.
Kalau di wall climbing cukup itu aja satu untuk simpul 8 itu. Simpul 8. Yang standar internasional itu emang udah teruji lah. Maksudnya jarang dan mungkin nggak ada apa ya, putus gitu, maksudnya nggak sampai putus gitu kan, mungkin hanya salah nyimpulkan bisa lepas gitu. Jadi yang standarnya itu simpul 8. Simpul 8 itu wajib ya diketahui yang wajib ya. diketahui kalau misalkan untuk pemula gitu. Kalau untuk petualangan banyak sebenarnya. Tapi nggak sebanyak kayak buku simpul-simpul di pramuka gitu. Iya. Kan satu buku tuh simpul semua. Betul. Nah, kalau di petualangan untuk panjat tebingnya kita sebenarnya cuma butuh sekitar 6 sampai 7 simpul. 6 sampai 7 simpul aja kita bisa manjat ratusan meter. Puluhan bahkan ratusan meter gitu. Oke. Kalau buat wall climbing di tengah kota atau di climbing gym cukup cuma satu aja sebenarnya. Satu simpul ya. Yang wajib tuh simpul 8 itu. Iya. Oke. Nah, sekarang aku mau nanya soal ini kan sebenarnya bisa dikatakan olahraga yang ekstrim ya. Iya. Apalagi kalau sudah dilakukan di tebing-tebing alam dengan kondisi alam yang juga berbeda-beda. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir resiko cedera ataupun resiko-resiko lainnya? Kalau cedera sebenarnya di petualangan itu nggak ada yang bisa menjamin kita nggak akan cedera gitu kan. Betul. Ya, tapi kita bisa meminimalisir, bisa memilih jalur-jalur yang batunya tuh solid gitu. Karena sering terjadi itu ketika kita memanjat atau saya memanjat, batu tuh tiba-tiba lepas. Iya. Terus si batu menimpa si pemanjat gitu, atau menimpa tali pemanjat gitu. Terus si pemanjatnya terbentur. Nah, cara meminimalisirnya kita bisa memilih jalur yang lebih Solid ya. iya solid batunya gitu. Kalau untuk pemula ya kayak di climbing gym ada yang namanya boulder ya, ada lead, terus ada speed. Itu setiap kategori beda-beda pengamannya. Kalau yang speed itu dia talinya udah kepasang di atas. Jadi kalau jatuh langsung nyangkut gitu. Kalau yang perintisan atau lead gitu, dia emang ada hentakan jatuh, tapi nggak separah di tebing alam gitu. Terbentur langsung ke batu gitu kan. Kalau di boulder itu pengamannya matras. Jadi ada kategori boulder itu manjat sekitar 4 meteran lah. Itu bisa menyamping atau ke atas. Nggak pakai tali. Jadi pengamannya cuma matras. Terus pada saat jatuh juga kalau untuk kategori boulder kita harus siap posisi jatuhnya gitu. Jatuhnya nggak boleh sembarangan nggak boleh ya? sembarangan. Kayak kita misalkan ngelemparin kucing gitu kan, kucingnya langsung Iya. Dia punya kuda-kuda sendiri. Kuda-kuda tuh. sendiri, nah gitu. Kita harus refleks sih sebenarnya pas jatuh gitu. Kalau untuk boulder. Terus matrasnya juga harus mendukung gitu kan, ketebalannya, Iya. empuknya segimana gitu. Matras camping lagi di bawah Iya, ya kan? itu tipis dong. Tipis gitu. Ternyata memang banyak sekali trik Banyak yang sebenarnya. berbeda-beda ya. Iya. Tergantung juga dengan jenis panjat tebing yang kita Iya. dalami. Misalkan kayak tadi Kang Deden bilang kalau misalkan bouldering berarti dia harus persiapan kalau jatuh cara-caranya seperti apa Iya. sudah harus diketahui. Berarti dari sini saya bisa menyimpulkan bahwa cara untuk meminimalisir resiko cedera ketika panjat tebing ini adalah mengetahui betul skill, kemudian Iya. pengetahuan yang mendalam tentang apa yang sedang ingin didalami. Iya, Ya. terus jangan lupa juga pemanasan gitu kan. Oh iya betul. Terus sih. pendinginan sebelum kita manjat. Nggak pemanasan, tiba-tiba tangannya kram gitu Iya, kan. encok Atau kakinya kram. Nah, itu bisa cedera gitu. Betul. Oke. Nah, kalau persiapan nih, ini balik lagi ke ekspedisi. Persiapan ekspedisi apa sih yang Kang Deden secara pribadi lakukan, baik teknis ataupun non teknis? Misalkan belajar lagi lebih rajin kah? Ataukah persiapan mental kah? Persiapan fisik kah? Atau apa? Ya sebenarnya kalau kita mau ekspedisi, kita kan cari informasi dulu ya, riset dulu. Ketika kita memilih satu tebing misalkan,
rencana nih saya mau ke Amerika, ke Taman Nasional Yosemite. Jadi di sana ada tebing El Capitan, ada jalur The Nose sama jalur freerider. Nah, jadi sebelum kita berangkat tuh riset dulu, jadi, seperti ya searching di internet gitu kan, tinggi tebingnya berapa meter gitu kan, terus berapa lama waktu pemanjatannya. Nah, yang udah kita dapat itu tinggi tebingnya sekitar 1050 meter. Terus durasi pemanjatannya itu sekitar 3 sampai 4 hari. Dan kalau tebing besar itu kalau tebing besar sama kayak naik gunung. Kalau gunung itu kan ada pos-posnya ya, pos 1, pos 2, pos 3. Nah, di Yosemite ini jalur The Nose ini ada 31 atau 32 pos lah, pits itu namanya. Pit stopnya ya? Ya, pitsnya. Jadi satu pitsnya itu sekitar 50 sampai 70 meter. Berarti per 70 meter itu berhenti dulu? Istirahat dan beraktivitas? Iya. Karena tali yang kita bawa itu kan nggak sampai 1000 meter ke atas. Jadi di panjat tebing itu ada yang namanya big wall climbing. Nah, saya sekarang lebih fokus ke big wall climbing. Jadi tebing-tebing besar, dan saya juga sama teman-teman bikin komunitas namanya Indonesia Big Wall Expedition. Terakhir juga kemarin explore di Sulawesi dari Toraja sampai ke Makassar. Itu kita bikin jalur tebingnya tingginya rata-rata sekitar 200 sampai 300 meteran. Nah, jadi teknik manjatnya juga beda sebenarnya. Ada yang namanya Alpine Taktik sama Himalayan Taktik. Bedanya jadi kalau Himalayan Taktik itu dia seperti curtains. Dari dasar tebing sampai ke puncaknya ada tali. Itu Himalayan Taktik. Nah, kalau yang Alpine Taktik itu kita bawa biasanya cuma 2 tali, bawa 2 tali yang biasanya satu panjang tali itu 50 sampai 70 meter. Jadi dari dasar ke titik si pemanjat itu nggak terhubung. Jadi ketika si pemanjat dan belayar itu naik, dipindah lagi talinya. Tarik lagi gitu talinya, terus pindah lagi ke pitch 2, tarik lagi talinya, pindah lagi ke pitch 3 gitu. Jadi kalau misalkan butuh apa-apa keperluan untuk ke base camp itu nggak bisa turun secara langsung, harus install lagi talinya gitu. Kalau Himalayan Taktik kan udah ada tali. Udah ada tali, iya, dari puncak sampai ke dasar atau dari dasar sampai ke puncak gitu. Oke. Berarti rencananya Kang Deden nanti ketika di Yosemite ini pengen pakai Alpine Taktik. Karena kita sebenarnya ada kelebihan dan kekurangannya untuk kedua taktik ini. Kalau yang Himalayan Taktik ini kita bisa bolak-balik ke dasar tebing atau ke base camp semau kita gitu. Misalkan kurang air, kita turun dulu, ngambil, terus naik lagi pakai tali yang sudah dipasang. Nah, kalau Alpine Taktik itu susah gitu. Iya. Jadi kalau kita mau ambil taktik yang Alpine, logistik yang akan kita bawa tuh harus cukup dengan durasi pemanjatan yang akan kita lakukan gitu. Oke, rencananya kan durasinya tadi 3 hari. Katanya sekitar 3-4 hari ini kan. 3 hari. Nah, berarti aktivitas yang dilakukan itu tidur semuanya juga di tebing? Di tebing. Flying camp? Iya, flying camp. Jadi kita bawa yang namanya tempat tidur gantung. Ada namanya portalage. Gitu. Itu beratnya ya sekitar 5-10 kilo sih, lumayan gitu. Ditambah lagi logistik gitu kan, air makan. Betul. Ya kalau Alpine Taktik resikonya gitu. Kalau Himalayan Taktik kan harus kita lebih maksimal lagi ya? Iya. Kalau Himalayan Taktik kan kita bisa turun dulu, tidur di bawah, besok naik lagi. Besok lanjut lagi. Tapi energinya lebih capek gitu. Betul. Jadi nggak sekali jalan. Betul. Ini kita doain aja deh. Semoga ekspedisinya berjalan dengan lancar. Amin. Kalau emang berjalan lancar, mantap banget emang Ranger Deden. Makanya saya mau minta sponsor juga nih, Outdoor Pro. Oke, sekarang kita bahas lagi soal dunia panjat tebing di Indonesia.
Nah, kalau dunia panjat tebing di Indonesia menurut Kang Deden seperti apa sekarang? Perkembangannya. Dari 2006 saya manjat ya. Perkembangannya cukup pesat gitu. Sekarang di dunia kompetisi aja Indonesia udah bisa juara dunia. Betul. Gitu kan. Terus di kategori speed ya, berapa kali lah itu langganan banget Indonesia juara dunia. Terus terakhir juga Indonesia jadi tuan rumah di IFSC di World Cup di Jakarta. Dapat juara 1 juga, juara dunia. Nah kalau untuk petualangan ya kita mau ngebangkitkan lagi petualangan-petualangan yang explore di Indonesia dan di luar gitu. Nah yang keluar itu yang ke Yosemite terakhir, yang ke Yosemite ini, yang di Amerika ini terakhir tahun 80-an, makanya Indonesia belum ada yang kesana lagi gitu. Yang manjat jalur Big Wall itu gitu. Makanya pengen kesana gitu sama tim IBEX itu. Oke. Nah Kang Deden, apa aja sih yang harus dilakukan untuk orang-orang yang kira-kira pengen terjun ke dalam dunia panjat tebing ini? Apakah ada tingkatan-tingkatan yang harus dilalui atau gimana? Kalau kita ikut pelatihan itu ada level 1, level 2, level 3, terus ada juga level instruktur gitu kan. Bisa ikut pelatihan ke beberapa komunitas yang ngebuka pelatihan panjat ya. Nah, jadi kalau mau petualangan gitu kan, ada yang level-level satunya itu pemanjatan 1 tali gitu. Jadi cuman kayak manjat di tengah kota gitu kan, ada wall climbing 15 meter. Nah 1 kali naik turun, nah itu 1 tali. Itu kalau untuk di dunia petualangan itu level 1 gitu. Kalau mau level 2 itu bisa multi pitch gitu. Jadi manjat berulang-ulang gitu. Kayak tadi manjat big wall gitu. Terus level 3 ada lagi, level instruktur juga ada. Nah oke, tadi kan berarti kita sudah mengetahui ya jika kita pengen mendalami dunia panjat tebing itu proses apa saja yang harus dilalui nih. Nah kalau misalkan Kang Deden sendiri menyadari nggak sih sekarang tuh kayaknya udah banyak banget tempat-tempat wisata yang menyediakan panjat tebing juga, baik instrukturnya udah ada, alatnya udah ada. Jadi kita tinggal datang bawa diri nih. Nah bisa nggak sih olahraga panjat tebing ini secara bisa kita lakukan sebagai ekowisata, bisa nggak sih? Bisa, sekarang udah mulai ke situ. Oh iya? Iya sudah mulai, jadi kayak di Bandung tuh ada wisata geotrek gitu kan, terus maksudnya kayak keliling batu-batu, terus diceritain batu ini sejarahnya seperti apa, terus setelah itu mereka bisa manjat gitu kan. Ada, jadi sekarang juga udah banyak tuh di medsos yang ngebuka trip mirip-mirip kayak open trip ke gunung gitu. Tapi versi tebing gitu. Bisa. Nah tapi kan dengan hal kayak gini terjadi kan pasti banyak peminatnya, kemudian banyak wisatawan yang ingin ikut terlibat, ingin ikut panjat tebing, tapi masih banyak juga yang minim kepedulian terhadap lingkungan tebing. Nah kalau menurut Kang Deden ini gimana? Nah saya juga pernah datang ya ke salah satu tebing yang rebutan lah, si tebing itu rebutan sama penambang. Nah jadi ada. Kayak gue tahu deh di mana deh. Ya di Jawa Barat lah pokoknya. Jadi ada beberapa tebing di Jawa Barat yang batunya ditambang, terus ada Karang Taruna di sekitar situ, pengennya si tebing itu jadi tempat wisata. Tapi negosiasinya ternyata alot, terus kalah lah tim Karang Tarunanya gitu. Ya udah, kita sebagai komunitas sangat menyayangkan sebenarnya gitu, sebagai para pemanjat menyayangkan sekali tempat main kita atau tempat olahraga petualangan kita bisa hancur gitu sama para penambang gitu. Oke. Nah kalau dari teman-teman para penggiat sendiri, apa aja sih upaya-upaya yang sudah pernah dilakukan untuk menghindari hal-hal tersebut lah misalkan? Ya kita ngebuka jalur gitu, terus setelah kita buka jalur
kita suarakan ke teman-teman pemanjat, kita ramaikan lokasi itu, terus sebenarnya kayak kita apa ya, siapa yang duluan dapat gitu ya. Jadi kita yang ngejagain. Oke, berarti ketika ada tebing nih, dibukain jalurnya, jadi rame dengan pemanjat, berkembanglah wisata di situ ya. Jadi tidak diambil oleh para penambang misalkan kayak gitu. Salah satunya gitu. Kemudian masyarakat di sekitar juga bisa hidup ekonominya. Betul, bisa menikmati nilai ekonomi selain dari tambang tersebut ya. Jadi mereka bisa melihat opsi lain lah. Iya, sebenarnya pekerja tambangnya orang-orang situ juga gitu. Iya, tapi kan itu dia masalah kebutuhan perut nih kita sulit tuh, ya kan? Makanya alot gitu kan. Oke. Nah, alas kaki nih untuk para pemanjat yang paling cocok dan biasanya digunakan sama Kang Deden tuh yang seperti apa? Kalau buat petualangan di panjat tebing, jadi saya butuh kayak gripnya gitu yang gigit ya. Seperti yang saya pakai ini tipenya Glencoe TX gitu. Ini Outdoor Pro. Saya beli di marketplace di online. Terus sebenarnya kalau teman-teman butuh juga bisa ke toko-toko outdoor yang jualan sendal gitu, sendal outdoor gitu. Oke, benar ya, karena sebenarnya para pemanjat tebing juga kan pada pakai sepatu panjat tuh. Nah, sepatu panjat itu nggak mungkin kan dibawa kemana-mana. Terus kita juga nggak mungkin manjat pakai sendal gitu. Betul. Jadi untuk berkegiatan, beraktivitas sehari-hari pakai sendal yang seperti ini. Tapi harus tetap yang ngegigit gitu ya. Kalau di atas batu tuh kita nggak kepleset gitu. Betul. Jadi memang sesuai dengan kebutuhannya Kang Deden ya yang seperti ini. Oke, kita akan kembali lagi di part berikutnya. Kita masih akan ngobrol lagi. Kang Deden belum capek kan, belum mengantuk kan? Enggak. Masih setia kan berbagi kepada teman-teman di rumah? Siap. Oke, saksikan terus Outdoor Pro Takeover.